Selamat datang di ruang sunyi, tempat di mana suara terakhir bisa terdengar, dan keheningan menyimpan kisah paling menyeramkan. Di cerita kali ini, kisah yang akan dibawakan berjudul, Sopir Mobil Jenazah Ini Tak Sadar Mayat yang diantarnya adalah dirinya sendiri. Ini bukan kisah mimpi buruk. Ini adalah perjalanan terakhir dari seorang sopir mobil jenazah, yang tidak pernah kembali. Banyak orang percaya bahwa mobil jenazah hanyalah kendaraan biasa, hanya alat untuk mengantar mereka yang telah tiada menuju tempat peristirahatan terakhir. Tapi bagaimana jika suatu malam, mobil itu tak pernah sampai ke tujuan? Dan sopirnya, justru menjadi bagian dari yang diantar. Ini kisah tentang Darto, seorang sopir mobil jenazah berpengalaman. Ia tak pernah menolak tugas, meskipun malam gelap, jalan berkabut, atau peti mati tanpa nama. Tapi malam itu berbeda, GPS-nya berhenti bekerja. Radio memutar suara yang tak pernah ia nyalakan. Jalanan yang biasa ia lalui, berubah menjadi lorong waktu tanpa ujung. Dan di tengah keheningan, saat ia memberanikan diri menengok ke kaca spion, ia melihat wajah yang sangat ia kenal, mayat di dalam peti itu, adalah dirinya sendiri. Jangan berpaling, karena kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah pengakuan dari seseorang yang tak pernah kembali, namun berhasil mengirimkan satu pesan terakhir. Darto bukan orang baru dalam urusan membawa jenazah. Sudah hampir 15 tahun ia menyetir mobil jenazah milik Rumah Duka Sumber Bahagia, sebuah rumah duka tua di pinggiran kota Sukabumi. Ia dikenal tenang, sabar, dan tak banyak tanya. Tidak pernah menolak tugas, walau hujan, malam, atau jaraknya masuk ke pelosok pegunungan. Tapi malam itu, entah kenapa, rasanya berbeda. Jam menunjukkan pukul 2.12 dini hari ketika Pak Joko, penjaga rumah duka, membangunkan Darto yang sedang tidur di ruang supir. "Tuh, bangun, ada jenazah baru masuk, minta diantar sekarang juga ke desa Kertamukti." Darto membuka mata dengan berat, kepalanya pening, dadanya sesak. "Sekarang, Pak, tengah malam begini?" "Iya, ini keluarga almarhumnya maksa, katanya harus dikebumikan sebelum subuh. Keluarga udah nunggu di lokasi. Buru-buru, katanya ini permintaan terakhir dari almarhum sendiri." Darto mengangguk, ia tak pernah banyak protes. Dengan mata masih berat, ia cuci muka, ambil jaket hitamnya, dan berjalan ke arah garasi belakang. Di sana, mobil jenazah putih milik yayasan sudah siap. Di belakangnya, satu peti kayu berwarna coklat tua sudah dinaikkan. Tak ada tulisan nama, hanya ditutup kain kafan dan diberi label kecil. Tanpa nama 01, 07. Darto heran, biasanya ada nama dan informasi keluarga. Tapi mungkin keluarga belum sempat mengurusnya. Ia masuk ke kursi sopir, memutar kunci kontak. Mesin menyala, tapi radio mobil tiba-tiba hidup sendiri. Suara seruling Jawa mengalun pelan, lirih, bukan stasiun radio manapun yang ia kenal. Ia matikan, tapi suara itu menyala lagi. Darto mengumpat pelan, mencabut kabel radionya. Lalu ia masukkan alamat ke GPS, Desa Kertamukti, Gunung Sagara. Tapi yang muncul, hanya garis lurus kosong, tanpa jalan. Peta berhenti merespons, hanya berkedip satu titik merah. Ah, sinyalnya jelek kali. Tanpa pikir panjang, Darto memutuskan jalan manual. Ia hafal jalur ke Kertamukti. Pernah beberapa kali antar jenazah ke sana. Walau jalannya kecil dan sepi, tapi setidaknya tidak asing. Ia berkendara perlahan menembus kabut tebal. Jalanan sepi, lampu jalan mati. Di kiri kanan hanya sawah dan bayangan pohon pisang. Setelah sekitar 15 menit, Darto merasa ada yang aneh. Jalan yang ia kenal, berubah. Terlalu panjang, terlalu sepi, terlalu sunyi. Ia merasa sudah berputar, tapi tak pernah sampai di simpang makam desa. Tak ada rumah, tak ada pos ronda. Hanya jalan, dan jalan, dan jalan. Lalu, dari spion dalam, Darto melihat kain kafan di peti jenazah bergeser. Seolah tertiup angin, tapi jendela tertutup rapat. Ia mencoba tak peduli. Namanya juga mayat, pasti ada hawa dingin, jangan mikir macam-macam, tuh. Tapi kemudian, peti itu bergoyang. Sedikit, lalu diam lagi. Darto injak rem. Turun, buka pintu belakang, peti masih tertutup. Ia betulkan posisi kain, lalu menutup pintu perlahan.
Tapi saat ia hendak kembali ke kursi sopir, ia mendengar seseorang bernapas dari dalam peti. Pelan, dalam, teratur. Ah, sial, ini pasti suara napasku sendiri. Jangan panik, tuh, udah biasa, udah biasa. Ia lanjut jalan, tapi tak lama kemudian, sesuatu muncul di tengah jalan. Sosok perempuan, berdiri di tengah jalan tanah. Wajahnya ditutupi rambut panjang, gaunnya putih, tangannya kaku, tidak bergerak. Darto rem mendadak. "Mbak, minggir, Mbak, saya bawa jenazah." Perempuan itu tak bergerak, tapi tiba-tiba menghilang. Hilang begitu saja, tanpa suara, dan saat Darto melihat ke spion, ia ada di jok belakang. Diam, duduk menghadap peti. Darto panik, ia injak gas. Mobil melaju kencang, tapi jalanan makin sempit. Dari kiri dan kanan, pepohonan menjulur menutup langit. Lampu mobil berkedip, kabut kian tebal. Lalu, mesin mati, mobil berhenti total. Ia mencoba main starter ulang. Tidak berhasil. Dalam keheningan itulah, Darto mendengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Dari dalam peti, ia terdiam, mulutnya kaku, tubuhnya dingin. Dan perlahan, peti itu terbuka dari dalam. Lidah kayunya bergerak perlahan, menampilkan sesuatu yang tak mungkin. Seseorang keluar dari dalam peti, mengenakan seragam sopir, jaket hitam, celana abu-abu, sepatu kets yang sangat ia kenal. Wajahnya, persis dirinya. Darto melihat dirinya sendiri, sebagai mayat. Mayat itu membuka mata, menatapnya. "Tuh, waktumu sudah habis." Darto terpaku melihat bayangan dirinya yang sudah menjadi mayat. Wajah itu pucat, matanya kosong namun penuh pesan. Tangan mayat itu perlahan menggapai ke arah Darto. "Tuh, kau harus terus melaju. Jalur ini bukan untuk berhenti." Darto tersentak, ia mencoba mundur, membuka pintu sopir, tapi pintu terkunci rapat. Mesin mobil sudah tak mau hidup. Namun, tiba-tiba, mobil itu bergerak sendiri, melaju perlahan ke jalan sempit yang dikelilingi pepohonan besar dan kabut tebal. Di luar, suara burung hantu bergema, bercampur desir angin yang membawa bisikan aneh. Darto mencoba berbicara dengan mayatnya. "Siapa kau? Kenapa aku bisa lihat kau? Apa aku sudah mati?" Mayat itu hanya diam, lalu mengangkat sebuah peti kecil dari dalam mobil. Di atas peti itu tertulis, "Jangan berhenti, tuh, kalau berhenti, kau akan tersesat selamanya." Jantung Darto berdegup kencang. Ia berusaha mengendalikan kemudi, tapi jalannya seperti berputar-putar. Jalanan yang tadi sempit berubah menjadi jurang terjal di kanan, dan dinding batu tinggi di kiri. Lampu mobil berkedip, dan bayangan-bayangan samar muncul di sepanjang jalan. Wajah-wajah manusia yang pernah ia antar, menatap dengan kosong dan menyayat hati. Mereka berbisik, "Tolong, jangan ikut kami. Tugasmu belum selesai. Pesanan terakhir belum diantar." Darto merasa berat, seperti ada beban besar di dadanya. Ia coba berhenti, tapi rem tak berfungsi. Tiba-tiba, layar GPS menyala. Titik tujuan berganti menjadi kuburan tanpa nama, Desa Kertamukti. Tapi jalur itu berubah, seperti labirin yang tak pernah bisa dilalui. Di kaca spion, Darto melihat sosok perempuan yang pernah ia temui malam itu. Ia tersenyum penuh kesedihan. "Tuh, aku menunggumu. Jangan gagal." Darto menghela napas dalam, menguatkan diri. Ia sadar, ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan antara hidup dan mati. Mobil jenazah melaju lambat di jalan yang semakin sempit dan berliku. Kabut semakin tebal, membuat pandangan Darto terbatas. Hutan di kanan dan kiri seperti hidup, daun-daun berbisik dan ranting-ranting bergerak sendiri. Darto merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Di jok belakang, mayat yang mirip dirinya diam, namun sesekali matanya seolah menatap kosong ke depan, menembus kabut. Darto mencoba menenangkan dirinya. "Ini cuma permainan pikiran. Aku harus fokus ke jalan." Tiba-tiba, dari kejauhan, lampu-lampu kecil mulai muncul. "Itu pasti Desa Kertamukti," pikir Darto. Namun ketika mobil mendekat, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Rumah-rumah itu bukan rumah biasa. Atapnya reyot, dindingnya retak-retak. Tidak ada tanda kehidupan. Di halaman, ada bunga-bunga layu,
dan tugu batu dengan nama-nama yang familiar, orang-orang yang dulu ia antar ke kubur. Darto tertegun. Ini kuburan hidup, gumamnya pelan. Mobil berhenti tepat di depan sebuah rumah duka tua yang tampak seperti makam raksasa. Pintu rumah duka terbuka sendiri. Sosok perempuan yang dulu muncul di jalan, berdiri di ambang pintu. Ia menatap Darto tanpa berkata apa-apa, lalu menghilang. Darto menurunkan kaca jendela. Angin dingin menerpa wajahnya. Ia mendengar suara gamelan halus dan nyanyian merdu, tapi suara itu berasal dari dalam rumah duka. Hatinya berdegup kencang. Darto merasa dipanggil. Mobil mulai melaju lagi, seolah ada kekuatan tak terlihat yang memaksa. Di layar GPS, jalur berubah lagi, menjadi garis berputar-putar menuju hutan yang lebih gelap. Darto merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Sebuah suara bisikan berkata pelan, "Tuh, jangan berhenti, tugasmu belum selesai." Setelah melewati rumah duka yang menyeramkan, mobil jenazah melaju ke jalan tanah yang makin hancur dan gelap. Kabut pekat membungkus jalan seperti selimut dingin yang mencekam. Darto merasa seperti berada di tengah pusaran mimpi buruk yang tak berujung. Suara gamelan yang samar-samar berganti dengan bisikan-bisikan yang menusuk telinga. Ia mulai merasakan tangan tak terlihat menyentuh pundaknya, seolah ingin menuntunnya ke suatu tempat. Di jok belakang, mayat yang mirip dirinya mulai bergerak. Matanya yang kosong kini terbuka, menatap tajam ke arah Darto. "Tuh, kau harus tahu, ada sesuatu yang kau sembunyikan." Darto membeku. Malam itu, ingatan-ingatan yang selama ini ia kubur dalam-dalam mulai muncul kembali. Tentang malam ketika kecelakaan terjadi, tentang seseorang yang mengkhianatinya, tentang perjanjian yang dibuatnya dengan entitas gelap demi menyelamatkan keluarganya. Dalam bisu yang mencekam, Darto teringat sebuah ritual yang dulu pernah ia lakukan. Sebuah pesugihan yang menukar hidupnya dengan keselamatan keluarganya. Tapi ia tak pernah tahu akibatnya. Kini, dia terperangkap dalam lingkaran tak berujung. Menjadi sopir jenazah yang mengantar dirinya sendiri menuju kematian abadi. Darto mengayunkan kemudi mobil jenazah melewati hutan gelap dan jalan berliku yang seolah tak berujung. Angin malam membawa dingin menusuk hingga ke tulang. Kabut pekat membuat setiap lampu mobil seperti redup di tengah gulita. Ia merasa beban yang selama ini ia bawa semakin berat. Mayat yang di jok belakang, kini tidak lagi hanya menatap kosong. Matanya menyorot tajam, seolah menuntut jawaban dari Darto. Dalam bisikan lirih, suara mayat itu terdengar. "Tuh, waktu kita hampir habis. Apa kau siap menghadapi kenyataan?" Darto menggenggam setir erat, mencoba melawan rasa takut yang terus menjeratnya. Aku siap, aku ingin tahu, kenapa semua ini terjadi." Mayat itu tersenyum tipis, lalu berkata, "Kau telah melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang mengikat jiwa dan raga. Kau tukar nyawa dengan keselamatan orang-orang yang kau cintai. Tapi harga itu sangat mahal." Mobil berhenti di sebuah persimpangan tua yang diterangi lampu jalan redup. Di sana ada dua jalan, satu menurun ke jurang gelap, satu lagi menanjak ke bukit berkabut. Darto tahu, salah satu jalan itu adalah jalan pulang, yang lain adalah jalan menuju kematian abadi. Dengan suara bergetar, Darto bertanya, "Mana jalan pulang, mana jalan mati?" Mayat itu menunjuk ke jalan menanjak. "Jalan pulang bukan untukmu lagi. Tapi ada satu cara." Tiba-tiba dari balik kabut muncul sosok tua berjubah hitam. Wajahnya tak terlihat, tapi aura kematian dan keputusasaan mengelilinginya. Dia berkata, "Satu-satunya cara untuk bebas adalah menghadapi diri sendiri. Mengantar mayatmu ke liang kubur, lalu rela melepaskan semua ikatan." Darto mengangguk, walau penuh ketakutan. Ia menyalakan mesin, melaju perlahan ke jalan menanjak. Di puncak bukit, sebuah liang kubur besar terbuka, dikelilingi oleh api kecil berwarna biru yang menari-nari di udara. Darto memarkir mobil, membuka pintu belakang. Mayat dirinya melangkah keluar dengan tenang. Dengan napas berat, Darto mengangkat peti dan membawanya ke liang. Ia berdiri di tepi kubur, melihat langit gelap dan bintang yang samar. Lalu ia berkata lirih, "Aku terima takdirku, aku lepaskan semuanya." Saat peti diturunkan, tanah berguncang pelan. Sosok jubah hitam itu menghilang dalam asap. Darto merasa lega.
seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Namun saat ia menoleh ke mobil, sosok dirinya yang lain, masih duduk di kursi sopir. Mata mereka bertemu. Darto tersenyum pahit. Darto telah menyelesaikan perjalanannya, namun bukan seperti yang kita bayangkan. Ia bukan kembali ke dunia yang ia kenal, tapi masuk ke sebuah siklus tanpa akhir, antara hidup dan mati. Sebuah perjanjian yang mengikat, yang tak bisa diputus oleh siapapun. Pesan dari kisah ini sederhana dan berat sekaligus. Setiap tindakan punya harga, dan terkadang, harga itu tidak hanya untuk kita, tapi untuk jiwa-jiwa yang kita cintai. Jadi, jika kau suatu hari mendapat tugas yang terasa aneh, atau melihat sesuatu yang tak masuk akal di tengah malam, ingatlah cerita Darto, sopir mobil jenazah yang mengantar dirinya sendiri pulang. Dan jangan pernah lupa, beberapa perjalanan tidak pernah berakhir. Mereka hanya menunggu untuk diulang. Terima kasih telah mendengarkan, dan berhati-hatilah di jalan.